Demo adili Jokowi memanas, 500 orang geruduk Polda Metro Jaya. Waduh guys, jalanan Jakarta lagi rame banget nih. Sekitar 500 orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat atau ARM turun ke jalan buat demo di depan Polda Metro Jaya. Mereka bawa spanduk dan bendera dengan tulisan Adili Jokowi dan Usut KKN dan Hukum Dinasti Jokowi. Mereka menyoroti proyek-proyek strategis nasional atau PSN yang menurut mereka lebih nguntungin investor daripada rakyat, kayak IKN, Rempang, dan PIK 2. Selain itu, mereka juga minta Polri tetap netral dan adil dalam menangani berbagai kasus. Humas ARM Devis Mamesah bilang kalau mereka datang ke Polda supaya Polri gak tebang pilih dalam mengusut kasus. Ke siapa lagi kita meminta perlindungan kalau bukan ke Polri, katanya. Kira-kira bakal ada respons gimana ya dari pihak berwenang? Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Ini perspektifnya menarik dan cukup provokatif. Bang TR menggambarkan kalau Jokowi ini sosok yang memang punya pengaruh besar. Meskipun secara formal tak lagi punya kekuasaan. Jadi argumen utama dari Bang Tony ini, dia masih punya kekuatan meskipun tidak punya kekuatan politik. Kok bisa? Maka kita bisa melihat karena orang-orang Jokowi masih menduduki posisi strategis. Ketua KPK, Jaksa Agung, Kapolri. Maka gaung dari civil society ganti Ketua KPK, ganti Ketua Jaksa Agung, Kepala Jaksa Agung, ganti Kapolri. Karena manuver politiknya juga memang sulit ditebak. Jokowi dianggap memiliki langkah politik yang out of the box, kalau menurut Bang TR barusan, dan sulit diprediksi. Seperti pengangkatan Gibran sebagai wakil presiden dan Kaisang sebagai ketua PSI. Nah, ketidakmampuan oposisi untuk mengadili Jokowi, Rosyid, Bang TR ini mengatakan bahwa gerakan adili Jokowi tak punya kekuatan untuk mengancam, baik secara moral maupun politik. Arahnya ke sana gitu. Nah, maka ketika kita lihat bahwa gambaran yang realistis bagaimana Jokowi masih punya pengaruh di pemerintahan, ini didukung oleh fakta bahwa orang-orang dekat Jokowi masih menduduki posisi-posisi penting. Pemahaman tentang dinamika ini, tentu mari kita coba lihat dalam sudut pandang bahwa Bang TR ini memahami bahwa politik tidak hanya tentang kekuasaan formal, tetapi juga tentang jaringan, pengaruh, dan manuver politik. Yang menunjukkan bahwa Jokowi masih punya pengaruh, baik untuk kebijakan maupun keputusan politik. Ini fakta, ini data historis. Begitu bahasanya ya. Nah, tapi tentu kritikan terhadap gerakan adili Jokowi ini dari Bang TR memberikan analisa yang cukup tajam tentang mengapa gerakan adili Jokowi tidak efektif. Dia menunjukkan bahwa gerakan ini tidak memiliki massa yang cukup besar atau isu yang cukup kuat untuk benar-benar mengancam Jokowi. Tapi memang kita juga melihat bahwa bukti-bukti konkret yang disampaikan oleh Bang TR ini tidak terlalu banyak, kurang lah begitu ya, bisa dikatakan. Dia tidak memberikan bukti konkret bagaimana Jokowi masih memegang kendalinya itu seperti apa sih. Terasa gitu kan, bahasanya gitulah, terasa, mohon maaf kayak kentut ya, terasa, tapi
sulit membuktikan siapa ini pelakunya. Dan dia juga tidak menjelaskan bagaimana orang-orang dekat Jokowi ini masih mengikuti arahan-arahan Jokowi. Semua hanya samar-samar gitu ya. Mungkin itu pula yang disebut dengan kehebatannya Jokowi. Terlalu fokus juga pada Jokowi sebagai individu. Bang TR, saya kira cenderung terlalu melihat Jokowi ini sosok yang sangat dominan dan hampir tidak terkalahkan. Dan ini tentu akan mengabaikan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi dinamika politik. Peran-peran partai politik, lembaga negara, tekanan publik, tokoh-tokoh non-formal. Ini ya kurang nampak, padahal mereka-mereka ini juga berpengaruh. Minimnya juga analisa tentang dampak kebijakannya. Bang TR tidak membahas dengan dampak kebijakan Jokowi ini selama kepemimpinannya, yang mungkin menjadi alasan mengapa gerakan Adili Jokowi muncul. Misal, tidak disentuh tentang Undang-Undang Cipta Kerja, pembangunan IKN, revisi Undang-Undang KPK yang kontroversial dan memicu kritik. Harusnya itu diungkapkan sebagai data untuk penguat, gitu ya. Tapi mungkin Bang TR menuliskan itu dalam artikel yang lain ya. Maka pendapat Bang TR bahwa muncul dalam konteks polarisasi ini, maka isu-isu yang relevannya kita tahu adanya warisan politik Jokowi yang sangat kompleks, termasuk kebijakan-kebijakan yang pro-oligarki dan merugikan rakyat kecil. Maka gerakan Adili Jokowi muncul sebagai respon terhadap ketidakpuasan itu, terutama terkait isu korupsi, oligarki, dan demokrasi. Nah, meskipun Jokowi sudah tidak lagi menjabat, dia masih punya pengaruh. Itu menjadi sebuah fakta yang tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita nafikan, terutama melalui orang-orang dekatnya yang menduduki posisi strategis. Saya kira gambaran Tony Rosid ke arah sana ya. Nah, tapi overestimasi terhadap kekuatan Jokowi ini yang muncul dalam tulisan ini. Mungkin Bang TR terlalu mengagungkan kekuatan Jokowi ya. Jokowi tentu pasti masih punya pengaruh, tapi yang pasti kan dia tidak lagi punya kekuasaan formal. Padahal kekuasaan formal lah yang sangat berpengaruh hari ini. Maka tentu mestinya secara sunatullah bahwa pesta itu akan berakhir, maka pengaruh itu akan semakin berkurang seiring berjalannya waktu. Nah, kita meyakini para civil society, media juga saya kira arahnya ke sana ya. Adanya juga pengabaian terhadap aktor-aktor lain yang harusnya dimunculkan sebagai indikator-indikator yang mempengaruhi, kan kurang lebih begitu ya. Dan dalam tulisan Bang TR kita juga kurang melihat adanya solusi atau rekomendasi. Harusnya kan diberikanlah apa nih solusinya agar ini teratasi. Misal nih, tidak lagi membahas bagaimana gerakan Jokowi, tapi bagaimana gerakan Adili Jokowi itu bisa lebih efektif ke depan. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menekan pemerintah lebih transparan dan akuntabel. Kan kita lihat kemarin, besok tampaknya Ahmad Ali akan diperiksa KPK dan menurut sebagian orang akan langsung dikenakan rompi orange, ya, mantan Waketum Nasdem. Kemudian Rijasa Khalid, itu raja minyak yang terkoneksi juga dengan Partai Nasdem. Itu sudah digeledah rumahnya, anaknya sudah jadi tersangka. Nah kan rakyat hari ini bertanya, terus keluarga Jokowinya kapan? Nah, kan begitu. Maka sebagai sebuah simpulan, kita lihat pendapat Bang TR, Tony Rosid tentang Jokowi pasca lengser ini memang menawarkan analisa yang menarik. Bagaimana kekuatan politik ternyata tidak selalu terkait dengan jabatan formal. Tapi argumentasinya ya tadi tidak terlalu kuat, mungkin itu disampaikan di artikel lain. Bukti konkret bagaimana terlalu fokus pada Jokowi, agak mengabaikan peran-peran tokoh-tokoh lain. Tapi meskipun demikian, pendapat ini saya kira memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika politik Indonesia pasca pemerintahan Jokowi dan tantangan yang dihadapi oleh gerakan-gerakan reformis seperti Adili Jokowi. Mudah-mudahan ke depan Bang Tony lebih fokus ya, memberikan masukan kepada rakyat, kepada masyarakat, kepada civil society
ini loh bukti-buktinya, ini masuk ke dalil ini masuk ke sini. Tentu saya kira akan jauh lebih baik kalau diperkuat juga oleh para pakar hukum. Kalau bicara lagi tentang Jokowi yang percaya diri tak akan diadili, saya kira kita jawabnya ya, tapi hukum alam menyebutkan bahwa pesta ini pasti ada akhirnya. Dan bagaimana akhirnya itu tergantung dari sejauh mana kekuatan, integritas, independensi dari aparat penegak hukum kita. Kita tunggu keadilannya.